itu saya tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya semakin takut, semakin kambuh ketika mendengar seruan ada orang yang meninggal contohnya. Jadi saya saking takutnya, rasanya saya mau meninggal juga. Dan saya bertanya, sering itu, kira-kira orang itu meninggalnya kenapa? Penyakit apa? Apakah penyakitnya itu sama dengan penyakit yang saya rasakan? Saya takut sekali. Berdiri itu rasanya tidak berdiri di tanah, tapi berada di dalam laut. Kelihatan ya, itu mulai kepala terasa berat ya, kepala belakang itu terasa berat sekali, kemudian tangan kaki lemas, keringat dingin, nafas tidak teratur. Nah, tetapi saya tidak mendapatkan obatnya ya, saya tidak mendapatkan penawarnya, hanya saya berperang dengan pemikiran saya saja. Saya sendiri melawannya. Melawan pemikiran dengan pemikiran itu sangat sulit sekali, karena pemikiran itu dia datang dengan sendirinya. Rasanya ada yang membisikkan begitu, tanpa kita suruh, tanpa kita perintahkan, dia datang sendiri. Nah, ketika itu saya juga tidak berani bercerita dengan teman, dengan sahabat, dengan orang tua dan orang terdekat, karena saya takut nanti diagnosis oleh orang tersebut penyakitnya kambuh lagi. Nah, kesalahan saya ketika itu adalah saya sering mencari di website, di Google, apapun yang saya rasakan langsung saya cari, ini gejala apa, ini penyakit apa. Nah, ketika kenapa saya sesak, saya cari di Google, ternyata katanya adalah gangguan daripada jantung ya, atau yang disebut dengan penyakit jantung. Itu adalah ciri-ciri penyakit jantung katanya. Saya semakin cemas dong, saya takut dong, apalagi di bawahnya tertulis itu bisa juga menyebabkan kematian. Wah, sangat takut sekali saya. Itu rasanya lebih baik kita itu luka ya, jelas tahu obatnya. Lebih baik kita itu tersiram apa segala macam, itu bisa diobati. Namun ini penyakitnya itu di pikiran kita, tidak nampak. Rasanya wah luar biasa, sensasinya itu belum pernah saya rasakan sebelum. Nah, sulit sekali. Nah, terus hari demi hari berlalu. Kadangkala ada suatu maghrib ya, pada sore hari itu pandangan saya kabur, pandangan saya itu nggak jelas. Kemudian saya mau pingsan rasanya, itu menambah takut sekali. Ini jika diceritakan kepada orang-orang yang tidak merasakannya, pasti dia tidak akan percaya, apa yang kita rasakan. Katanya bohong saja, itu mengada-ngada saja, karena dia tidak merasakan. Nah, ketika saya pas kambuh-kambuhnya itu, saya juga mengajar di sekolah. Saya sebagai seorang guru. Nah, itu kita harus ke sekolah. Coba bayangkan, kita melawan pemikiran kita, namun kita harus bekerja juga ke sekolah. Kita tidak mau orang tahu kita sakitnya apa.
Nah, ketika itu saya paksakan diri saya untuk sekolah. Namun apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa saya lakukan sampainya di sekolah itu. Saya hanya berperang melawan pikiran saya saja. Berperang dengan ketakutan saja. Takut. Wah, takutnya luar biasa. Ketika sampai di sekolah saya cemas. Nanti saya pingsan gimana? Malu atau apa ini segala macam. Nanti kalau saya pingsan dibawa oleh orang ke rumah sakit, lalu saya diagnosa penyakit berat, gimana orang tua saya, gimana ini gitu. Nah, itulah yang dirasakan ketika kita menderita anxiety disorder atau gejala asam lambung. Nah, setelah saya paham ternyata ada dua versi ya asam lambung itu. Bagi teman-teman yang baru merasakan dan juga yang merasakan anxiety ini, ternyata asam lambung itu ada yang memang dia itu terkena asam lambung ya, terkena asam lambungnya. Dari asam lambung menyebabkan anxiety, kecemasan. Nah, yang kedua adalah dari pikiran dia anxiety dan itu menyebabkan asam lambung. Nah, saya ternyata menderita dari anxiety ke asam lambung. Asam lambung saya sebelumnya baik-baik saja, tidak apa-apa. Setelah itu saya mendapatkan kecemasan itu. Nah, setelah itu saya merasakan asam lambung juga. Jika terlambat makan itu kaki bergetar, tangan lemas, keringat dingin, dia bergetar dengan sendirinya, takut langsung. Nah, pernah saya coba ke kampung, coba berobat di sana, katanya saya itu terkena sama itu asam lambungnya. Nah, ketika saya pergi ke orang kampung itu, obat kampung, saya bertanya kepada bapak itu, dia pintar sekali, dia bisa mendiagnosa apa yang kita rasakan dengan ilmu kedukunan ya, itulah. Nah, saya pergi ke sana. Setelah saya pergi ke sana, dikatakan, Pak, ini saya kenapa Pak, kok selalu kelingan, kepala berat, takut, katanya. Dilihatnya, dibaca-bacanya ini mantra segala macam, langsung diagnosis, kamu itu kena ma. Ya tidak apa-apa, ma itu biasa, orang kan banyak penyakit ma, nggak apa-apa lah. Terus pemikiran saya ini gimana Pak? Selalu takut saya, cemas ya. Wah, itu nggak apa-apa, itu ya pemikiran biasa saja, itu lawan terus. Kalau ada kata-kata itu muncul di pemikiran kamu, lawan terus. Apa yang saya takut ini, saya nggak apa-apa kok gitu. Lawan terus, itu katanya pesannya. Nah, setelah itu saya pulang, itu jauh dari rumah saya. Wah, saya merasakan sensasi yang luar biasa, enaknya. Saya seperti normal kembali karena mendengar kata-kata itu saja. Pemikiran saya langsung berubah. Oh, ternyata saya tidak apa-apa. Saya percaya kepada bapak itu. Nah, dia pintar. Oh, ternyata saya tidak apa-apa. Apa yang saya takut. 2 hari saya tidak pernah merasakan sensasi itu balik kembali. Saya sudah bisa sholat berjemaah, jadi imam di masjid. Dan saya menangis ketika sholat itu karena saya tidak pernah merasakan sholat beribadah yang seenak itu setelah saya terkena anxiety ini. Nangis saya, tidak ada terasa apa-apa ya. Ada terasa goyang, itu ada, tapi tidak dipikirkan lagi. Oh ya, ini nggak apa-apa, ini mas aja, orang banyak kena mas, nggak apa-apa, penyakit udah lama kok. Nah, sudah 2 hari saya kembali ya, pemikiran saya tiba-tiba kembali, dia pemikiran itu datang, kambuh dia lagi kan. Nah, tidak mampu lagi kata-kata bapak itu menangkis serangan
panik itu datang. Wah, saya mulai panik lagi, mulai takut lagi, takut pingsan lagi, sehingga saya takut keluar rumah. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Nah, tapi alhamdulillah saat ini saya sudah merasakan baik, ya lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Nah, apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya mengatur pola makan saya. Ternyata pola makan itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Karena ternyata pikiran kita itu ketika dia berkecamuk, ternyata dia menyebabkan energi kita habis diserap oleh pikiran kita. Luar biasa. Ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan kita kerja mengandalkan otot, dengan bekerja melawan pikiran, itu lebih berat melawan pikiran itu. Nah, makanya saya atur pola makan itu. Saya makan itu 4 kali, ya satu kali dalam nah, saya makan itu sekarang saya atur 4 jam sekali saya makan. Setelah 4 jam saya makan, walaupun lapar tidak lapar makan pokoknya. Nah, itu menambah rasanya agak kuat dalam badan saya. Nah, maka teman-teman harus mengatur pola makan dari sekarang. Nah, tapi ada orang menyebut bahwasanya ketika asam lambung itu kita tidak boleh makan ini makan ini. Kalau saya tidak, saya semuanya saya santap, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi perlu diperhatikan juga, jangan terlalu banyak makan makanan berminyak, santan. Ya, pokoknya makan jangan terlalu banyak, tetapi sering. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah pola pikir saya. Itu kalau ketika kita kena anxiety, itu fokusnya itu sulit. Kita tidak bisa fokus dengan sesuatu. Yang terpikir itu, yang fokus itu adalah penyakit kita yang kita rasakan. Kita sedang makan, bukan nasi itu yang terbayang, tapi sesuatu yang membuat kita takut itu, pemikiran kita itu, apa yang kita rasakan itu yang terpikirkan. Nasi itu tidak terasa dia. Nah, mengatur pola pikir, ya. Nah, pola pikir itu artinya kita berlatih untuk fokus. Ketika kita melakukan sesuatu hal, maka pikirkan itu, pikirkan dari akarnya, dari awalnya. Contohnya kita sedang makan, wah, ini nasi ini kalau tidak kita habiskan, kasihan kita dengan petani menanam, dari menyemprotnya ini segala macam, memupuknya sampai kepada kita. Pikirkan, mulai. Dia itu tidak mudah.